Your friend is waiting for you. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru dari Marvel yang berjudul Werewolf by Night. Kalau biasanya series atau film Marvel akan berfokus pada karakter-karakter dari Avengers, di film kali ini Marvel berusaha memperlihatkan sisi gelap dari karakter-karakter lain yang kurang tersorot. Sebelumnya Mimin mau menginformasikan kalau film ini berkonsep hitam putih dan durasinya kurang dari 1 jam. Sebelum kita ke alur ceritanya, konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film, narator berkata alam semesta dipenuhi dengan keajaiban dan pahlawan. Namun bagaimana dengan dunia kegelapan? Di dunia kegelapan ada banyak hunter atau pemburu yang juga membunuh para monster seperti halnya seorang pemburu bernama Ulysse Bloodstone. Ia menguasai sebuah batu relief yang juga disebut dengan nama Bloodstone, senjatanya untuk mengalahkan para monster. Kini setelah kematiannya, senjata Bloodstone membutuhkan master baru untuk menggantikan Ulysse. Oleh sebab itulah para pemburu dan hunter akhirnya dikumpulkan di rumah Ulysse untuk memperebutkan Bloodstone tersebut. Lalu scene beralih memperlihatkan seseorang bernama Jack Russell yang baru saja memasuki kediaman Ulysse. Jack sebenarnya bukanlah seorang pemburu yang ia sengaja menyamar dan mengikuti perkumpulan itu untuk tujuan yang lain di sana. Ia bertemu dengan para hunter, di antaranya adalah Baraso Azarel Simon dan juga Jovan. Terlihat kediaman Ulysse benar-benar tampak sangat mengerikan, apalagi dengan adanya banyak kepala-kepala monster yang dipenggal langsung oleh Ulysse sendiri. Tak lama kemudian seorang pelayan bernama Billy Wan melaporkan pada istri Ulysse yang bernama Feroza bahwa Elsa Bloodstone, anak Ulysse dari istri pertamanya, juga turut hadir dalam pertemuan itu. Feroza yang mendengar hal itu tentu saja tidak tinggal diam. Jadi dia pun langsung menemui Elsa. Terjadi ketegangan antara anak dan ibu tiri. Tidak terima kalau Bloodstone jatuh ke tangan Elsa karena selama ini Elsa sudah menghilang dan baru kembali ke rumah setelah kematian ayahnya. Tak lama kemudian acara sayembara Bloodstone akhirnya resmi dibuka. Sebelum sayembaranya dibuka, Feroza mempersilahkan mayat suaminya untuk memberikan sedikit kata-kata sambutan. Mayat Ulysse kemudian tiba-tiba bergerak dan berkata, "Inilah saat yang tepat untuk mencari pemimpin hunter yang baru, seseorang yang dipercaya sebagai pemegang Bloodstone selanjutnya." Bloodstone akan diwariskan pada Elsa sebagai anak kandung Ulysse, namun hal itu terpaksa dicabut karena Elsa telah kabur dari rumah selama 20 tahun. Alhasil, kini ia tetap harus mengikuti sayembara dan bertarung melawan hunter yang lain untuk mendapatkan Bloodstone. Cara main dari sayembara ini, para hunter harus menemukan Bloodstone yang dijaga oleh seekor monster di dalam sebuah labirin sambil memburu monster itu. Para hunter tentu saja akan saling berhadapan satu sama lain sehingga di akhir sayembara tersisa satu hunter yang berhak mendapatkan Bloodstone. Sebelum sayembara dimulai, para huntress diminta mengambil undian untuk menentukan siapa yang akan masuk terlebih dahulu. Dan ternyata orang yang terpilih adalah Jack. Semua hunter pun akhirnya mulai masuk satu persatu ke dalam labirin tersebut. Semuanya berusaha bergerak secara perlahan karena tidak ingin dibantai oleh hunter yang lain. Dari semua hunter yang mengincar Bloodstone, Jack menjadi satu-satunya orang yang datang dengan misi yang berbeda. Orang pertama yang ditemui oleh Jack adalah Elsa. Keduanya hanya saling memandang karena sejatinya mereka berdua memang tidak menginginkan adanya pertumpahan darah.
namun dari arah belakang Jovan tiba-tiba menyerang keduanya dengan menggunakan sebuah kapak. Beruntung Elsa berhasil melawan Jovan dan mengambil kapak itu dari tangannya dan kabur secepat mungkin. Setelah kabur, Elsa melihat jejak kaki monster yang memegang Bloodstone. Jadi ia pun memutuskan untuk mengikuti jejak kaki tersebut. Setelah itu Elsa pun bertemu dengan Simon yang bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Di sana Simon berusaha menembak namun tangannya malah dipotong Elsa dengan menggunakan kapak. Terjadi pertarungan sengit antara mereka berdua sehingga keduanya pun terluka cukup parah. Namun pada akhirnya Elsa berhasil membalikkan keadaan dengan menembak Simon. Di saat itulah Jovan lagi-lagi mendekati lokasi itu sehingga Elsa pun berusaha menahan Simon dan bersembunyi di balik daun-daun. Setelah Jovan pergi barulah Elsa keluar dari persembunyian dan meninggalkan mayat Simon. Di waktu yang sama, kita pun diperlihatkan alasan Jack mengikuti sayembara ini. Ternyata monster yang membawa Bloodstone adalah sahabatnya sendiri yang bernama Tab. Ia pun sangat bahagia bertemu dengan Tab dan ia berjanji akan segera membebaskannya dari labirin itu. Jack berencana akan meledakkan tembok labirin agar Tab bisa kabur dari sana. Tak diduga percakapan mereka didengar oleh Azarel, sehingga Jack akhirnya kabur untuk menyelamatkan diri. Ia kemudian tidak sengaja masuk dan terkunci di ruangan yang sama dengan Elsa. Di sana Jack melihat Elsa sedang terluka, dia pun menawarkan bantuan untuk mengobatinya. Meskipun awalnya Elsa sempat menolak namun pada akhirnya ia pun luluh dan membiarkan Jack untuk membantunya. Dalam situasi itu Elsa pun bingung, karena sejak awal sayembara Jack tidak pernah menyerang siapapun. Jack pun mengaku ia sebenarnya tidak membutuhkan Bloodstone karena di sana ia hanya ingin menyelamatkan sahabatnya. Mendengar hal itu Elsa pun merasa mereka mungkin bisa bekerja sama. Elsa akan mengambil Bloodstone sementara Jack bisa menyelamatkan sahabatnya. Karena saat ini mereka masih terkunci, Elsa dan Jack akhirnya menghabiskan waktu untuk saling bertukar cerita tentang banyak hal termasuk sejarah tentang keluarga mereka. Berbicara tentang keluarga membuat Elsa teringat kalau di dalam peti mati budenya terdapat kunci duplikat. Dengan hal itu keduanya pun akhirnya berhasil keluar. An exit strategy. Setelah berhasil keluar Elsa dan Jack berdiskusi tentang kerjasama mereka. Elsa bertugas untuk mencari Tab sementara Jack bertugas untuk memasang bom. Singkat cerita Elsa akhirnya berhasil menemukan Tab yang saat itu sedang membunuh si Jovan. Kekuatan Tab yang sangat luar biasa membuat Elsa cukup ragu. Apakah ia bisa meyakinkan monster itu atau tidak? Namun setelah Elsa memanggil namanya, makhluk itu tiba-tiba berubah menjadi sangat baik. Di waktu yang sama berkali-kali Jack gagal memasang bom agar bisa melekat di tembok. Ia berpacu dengan waktu karena takut bom itu meledak di tempat yang salah. Sampai akhirnya ia pun berhasil meledakkan bom itu dan menghancurkan tembok tersebut. Setelah melihat jalan keluar Tab langsung bergegas kabur dan Elsa segera melepaskan Bloodstone dari tubuhnya. Ketika Jack akan mengambil Bloodstone itu ia pun tiba-tiba terlempar karena ia bukanlah seorang hunter. Akibat hal itu Verusa dan para anak buahnya langsung menyadari kalau Jack adalah seorang monster yang menyamar menjadi hunter. Alhasil Verusa pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jack dan Elsa. Karena ia juga dianggap telah bekerja sama dengan monster. Beberapa saat kemudian, Jack terbangun sudah berada di dalam penjara bersama Elsa. Elsa terlihat kecewa pada Jack karena ia juga merasa telah ditipu.
Jack meminta maaf pada Elsa, namun ini bukanlah waktu yang tepat untuk saling menyalahkan. Akibat kekuatan dari Bloodstone, Jack perlahan-lahan merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Sebelum ia berubah sepenuhnya menjadi monster, Jack segera mencium aroma tubuh Elsa agar nantinya ia tidak menyerangnya. Beberapa saat kemudian Verosa pun datang berniat mengubah Jack menjadi monster. Saat itu Jack memperingatinya, karena kalau ia berubah ia akan menjadi mesin pembunuh yang akan membunuh siapapun di hadapannya. Meskipun begitu, Verosa tidak peduli dan tetap menggunakan Bloodstone untuk melihat transformasi di tubuh Jack. Jack akhirnya berubah menjadi sesosok monster serigala. Kekuatan Jack membuatnya bisa kabur dari penjara dengan mudah, dan membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Ia pun langsung membunuh semua orang di ruangan itu dengan sangat brutal, bahkan para penjaga yang berusaha menyerangnya sama sekali tidak mempan. Melihat hal itu, Elsa berusaha kabur dari penjara untuk membantu Jack. Kini terjadilah pertumpahan darah antara Jack dan Elsa melawan para hunter Verosa dan semua anak buahnya. Jack kemudian berusaha melarikan diri, namun pintu besi dari ruangan itu sudah terlanjur tertutup saat ia berusaha keluar. Jack pun diserang oleh Verosa dengan menggunakan Bloodstone. Melihat hal itu, Elsa pun berusaha menyelamatkan Jack dengan menyerang Verosa. Berkat hal itu Elsa pun berhasil merebut Bloodstone dan kini yang tersisa hanyalah ia dan juga Jack. Jack yang hilang kesadaran perlahan-lahan mendekati Elsa dan berniat menyerangnya, namun saat ia mengendus aroma tubuh Elsa ia pun tiba-tiba sadar dan memutuskan kabur dari tempat tersebut. Verosa yang masih hidup merasa kesal karena Elsa sudah membiarkan monster itu kabur dari sana. Ia pun mengambil sebuah senapan dan bersiap menembak Elsa. Belum sempat melakukan hal itu, Ted tiba-tiba datang dan menyelamatkan Elsa dengan cara membunuh Verosa. Setelah itu Ted pun pergi mencari Jack dengan bantuan arahan dari Elsa. Pada akhirnya sayembara ini pun diakhiri dengan kemenangan Elsa dan Bloodstone resmi jatuh ke tangannya. Setelah itu tampilan film pun perlahan-lahan berubah menjadi berwarna. Film berakhir dengan memperlihatkan Jack yang terbangun di tengah hutan bersama dengan Ted yang selalu setia menemaninya, dan film pun akhirnya selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Seleraku Indomie.